ibu donatur yang ada di sini. Ada Bu Lilin, Bu Diati, terima kasih supportnya selama ini untuk rumah difabel. Juga Bapak Ibu dan orang tua, para pengajar, dan juga anak-anakku sekalian yang terkasih. Puji syukur pada Tuhan bahwa hari ini kita masih boleh menyelenggarakan kegiatan buka puasa bersama, ya. Kalau kita ingat tahun lalu kita saat pandemi kita juga masih bisa mengadakan buka puasa bersama. Meskipun tahun ini kemarin saya dapat bocoran ada surat edaran bahwa pejabat dan seluruh ASN tidak boleh menghadiri buka puasa bersama karena harus dalam suasana yang sederhana, hidup sederhana, ya, setelah kasus Rafael Alun, ya. Tapi kita tetap bersyukur bahwa ternyata hari ini kita bisa menyelenggarakan buka puasa bersama dengan dukungan donatur yang cukup banyak, ya. Ada dari Bank Jateng, ada dari Raja Wali Foundation, kemudian ada juga dari Ibu Wali Kota juga, kemudian ada juga dari beberapa perusahaan lain dan juga donatur-donatur yang ada di sini. Ada Ibu Lilin, ada Ibu Yanti, ada Ibu Rusmini, dan Bapak Ibu sekalian yang selama ini terus mendukung karya pelayanan kita lewat rumah difabel dan komunitas sahabat difabel. Ya, nggak terasa 9 tahun ya sudah berjalan karya pelayanan kita. Dari yang kita dulu nggak punya apa-apa, kalau rapat cuma ngelesot di balai kota, ya, pertemuan di balai kota setiap hari Sabtu Minggu sambil kita mencari peserta. Kemudian setelah anggotanya cukup banyak, saya waktu itu memberanikan diri untuk minta izin pada Ibu Dr. Gigi Grace minta tempat, dan akhirnya kita diberi tempat di MT Haryono nomor 266. 5 tahun kita menempati di sana. Dalam perjalanannya akhirnya Pak Indro yang putrinya Yuni, ya, memberikan atau meminjamkan rumah kepada kita juga untuk dipakai untuk karya pelayanan rumah difabel. Baru peresmian bulan apa ya Pak ya waktu itu ya, kita buka puasa bersama ya waktu itu ya, bulan Maret ya, kita baru peresmian bulan Maret. Tiba-tiba kita mendapat saya mendapat telepon dari seseorang, ya, saya mendapat chat dari seseorang yang saya nggak kenal. Waktu saya tanya, Bapak dapat nomor telepon dari mana, saya tanya, katanya saya dikasih nomor telepon Ibu dari Tuhan Yesus, katanya begitu ya. Saya penasaran terus sampai akhirnya kami datang, kami lihat rumah ini luar biasa, rumah sebesar ini kok bisa-bisanya diserahkan kepada saya yang tidak mengenal sama sekali dengan keluarga Bapak Dr. Cahyonovi dan Ibu Dr. Omega, ya. Akhirnya kami keliling dan sebagainya. Kemudian gimana Pak ini nanti untuk ketentuan-ketentuan yang lain? Nggak ada ketentuan katanya, sudah pokoknya digunakan. Saya pengen rumah ini digunakan untuk difabel, tapi ya kondisinya seperti ini, monggo digunakan sesuai dengan kebutuhan begitu ya. Akhirnya kami Pak MOU dengan atau dengan notaris, nggak perlu dengan notaris gitu. Oh iya Pak, kalau begitu dari legalnya saja. Jadi itu adalah salah satu kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh banyak orang yang begitu peduli dengan karya pelayanan kita, komunitas sahabat difabel dan rumah difabel. Sugeng rawuh Pak Didi dari Dinsos Provinsi Jawa Tengah, terima kasih berkenan hadir. Ya. Kemudian perjalanan itu tidak mudah karena dalam perjalanannya ya banyak fitnah, banyak hujatan ya, saya yang dikatakan mengkristenisasi ya, kemudian banyak suara-suara sumbang di sana.
tetapi kita tidak pedulikan itu, kita jalan terus hingga sampai kita 9 tahun boleh berkarya di tengah-tengah anak-anak sekalian ya. Selama 9 tahun ini kita sudah menempatkan 35 sahabat difabel di 10 perusahaan yang bekerja sama dengan rumah difabel dan komunitas sahabat difabel ya. Kemudian 25 orang sudah mandiri secara finansial, mereka berusaha sendiri ya, kemudian mandiri. Kemudian saat ini ada sekitar 40-50-an anak yang sedang belajar bersama-sama dengan kita. Ya, ini kita perlu syukuri bersama. Kalau tahun lalu kami bisa membagikan keuntungan dari RD Shop yang hanya dinikmati oleh anak-anak produksi sebagian dan juga anak-anak relawan dan pengelola. Tahun ini puji Tuhan dengan total keuntungan yang diraih oleh RD Shop selama tahun 2022 sebesar Rp9.100.000, saya bisa membagikan untuk semuanya ya. Nanti anak-anak ada yang hanya menerima 1 amplop, nggak usah sedih ya, tahun depan harus lebih semangat lagi. Ada yang dapat 3 amplop karena ikut penjahit, ikut hidroponik, ikut bending triplek, ikut nyulam dan sebagainya ya. Jadi nggak usah sedih, ikut sablon ya, semuanya dapat bagian ya. Kalau saat ini baru terima 1 amplop atau 2 amplop, saya tahun depan harus bisa 4 amplop ya. Rajin, semangat ya anak-anak. Mau terima berapa amplop? Ya, Mbak Meni itu tasnya, 1 tas itu isinya berapa puluh amplop ya. Itu ini yang perlu kita syukuri bersama, bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anak sampai saat ini dengan pengajar dan pengelola yang luar biasa, yang kadang-kadang sampai 2 jam. Kalau Bu Lilin bilang Mbak Novi ini cerewet, tapi cerewetnya demi kebaikan begitu ya. Nah, ini adalah upaya-upaya baik yang kita bisa lakukan selama tahun 2022. Saya berharap tahun 2023 kita dapat keuntungan lebih banyak lagi, karena di bulan Februari dan Maret itu ada waktu kita jualan di gereja, Bunda Ana Avanti langsung borong sebanyak hampir 3 juta ya. Kemudian dari Perhimpunan Inti, waktu kami rapat bersama itu memborong hampir 7 jutaan. Nah, itu nanti keuntungannya kita kumpulin lagi tahun depan lebih banyak ya. Yang menyulam bersama Bu Menik belum bisa dihitung duitnya karena belum ketahuan berapa yang laku. Jadi masih ada yang punya tabungan di tempatnya kita ya. Itu nanti yang akan kami bagikan. Kemudian juga terima kasih pada para orang tua dan donatur yang tahun ini kita memang sepi sembako, tapi anak-anak semua sudah dapat sembako ya. Sudah dapat semua ya. Ya, berarti yang hari ini yang terima adalah anak-anak yang belum pernah terima sembako ya. Juga pengurus dan pengelola yang belum menerima sembako, terima sembakonya hari ini. Ya. Kemudian kemarin ada satu acara yang diselenggarakan oleh BAF ya. Namanya program Human Initiative. Anak-anak mendapat ATM 350.000 ya. Saya bilang sama Mbak Ima yang mendampingi, Mbak Ima, yuk anak-anak diajar berbagi yuk. Dari 350.000 itu yang 100 dibelanjakan, kita nanti akan bagikan ke teman-teman difabel yang tinggal di RW 6 untuk Suropati ini ya.
kemudian ternyata orang tua juga mengizinkan. Jadi anak-anak ini kemarin yang membelanjakan sendiri sembako untuk keluarga teman-teman difabel dari Untung Suropati. Nah, kita akan menyerahkan secara simbolis untuk Ibu Lurah Manyaran, Ibu Kanti Lestari. Kami mohon untuk bisa memberikan sepatah dua patah kata sebelum anak-anak nanti menyerahkan secara simbolis. Anak-anak menyiapkan diri ya. Kemarin yang belanja siapa? Kiki, Rizky, Osi, Mita, Dedi Dea ada? Gak ada? Ya, oke. Monggo Ibu Lurah. Semoga sehat selalu semua. Puji syukur kita bisa bertemu di sini dengan keadaan sehat. Sebelumnya mohon maaf, ini tadi kami saling menunggu dengan Pak Camat. Ternyata infonya Pak Camat betul sakit rawuh. Kami hanya menyampaikan selamat dalam rangka syukuran yang ke-9 komunitas sahabat difabel ini tadi. Kebetulan saya juga berbincang-bincang sama dari dinas provinsi, ternyata juga ada referensi dari provinsi, dukungan dari provinsi. Semoga kedepannya rumah difabel ini semakin maju dengan bahwa nanti untuk naungan provinsi juga dengan kota Semarang juga. Mungkin hanya itu ingin sakit kalau atarakan matur suwun. Kami anak-anak akan menyerahkan Bu. Jadi kemarin mereka ada mendapat ATM 350.000 untuk belanja. Nah ini akan menyerahkan untuk, saya sudah koordinasi dengan Pak RW. Pak Sukan rawuh boten nggih? Pak Sukan nggak rawuh ya. Nah ini kami sudah tanya jumlah warga di RW 6. Ini katanya ada 5 penyandang disabilitas. Nah kami sudah siapkan sembako untuk anak-anak tersebut. Nah kami serahkan biar anak-anak yang menyerahkan secara simbolis, nanti biar kita serahkan ke Pak Sukan. Gitu. Terima kasih. Ayo anak-anak, sembakonya. Mbak Koni di dikasih Ibu, pura-puranya dikasih Ibu. Ini dikasih Ibu Lurah. Selamat datang Pak Heru, Kepala Dinsos Kota Semarang. Terima kasih sudah berkenan rawuh. Ya, ini kami menyerahkan baru saja penyerahan simbolis sembako untuk warga difabel RW 6. Oh iya. Enggak Pak Heru. Enggak Pak. Selamat dulu sama Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Mbak Novi selaku Ketua Rumah Difabel Kota Semarang, ya. Oh ketuanya. Oh Mbak. Halo Mbak. Oh foundernya, pendirinya ya. Pendirinya Mbak Novi, kemudian ketuanya Mbak Ana. Nih, Mbak Ana dan segenap
pengurus rumah difabel, kemudian Bapak Ibu tamu undangan yang rawuh pada kesempatan sore hari ini, kemudian ada juga Bu Lurah, Manyara, Mbak Kanti, kemudian Mbak Sari, wakil Ibu Pak Camat, Kasih Kesos Kecamatan, teman saya Bu Susi, PSN kami di Manyara, dan semuanya saja seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan sore hari yang tidak dapat saya sebutkan satu. Alhamdulillah, puji Tuhan, sore hari ini kita dapat bersilaturahmi bersama dalam kondisi sehat walafiat. Walaupun mungkin sebagian dari yang hadir di sini ada yang menjalankan ibadah puasa, tapi tidak mengurangi semangat yang hadir pada kesempatan sore hari untuk bersama-sama berkumpul di sini. Yang pertama dalam rangka untuk bersama-sama memperingati hari ulang tahun yang ke-9 Rumah Difabel Kota Semarang yang diprakarsai oleh Bu Novi. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan buka bersama. Ini satu kegiatan yang menurut kami sangat luar biasa sekali, sangat mulia sekali, tidak memandang latar belakangnya apa, tapi ini adalah untuk bersama-sama di bawah bimbingan Bu Novi dan juga tokoh-tokoh yang hadir di sini. Pada kesempatan ini sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Wali Kota karena pada sore hari ini Ibu Wali Kota tidak dapat hadir di tengah-tengah panjenengan semua karena di bulan suci Ramadan ini acaranya sangat padat sekali. Apalagi kemarin Ibu sedang mengalami musibah, mengalami cobaan, adiknya meninggal dunia untuk yang hari Jumat kemarin 7 harinya. Jadi masih disibukkan dengan pekerjaan, dicoba oleh Allah dengan cobaan yang mungkin butuh kesabaran dan ketabahan. Oleh karena itu beliau menyampaikan permohonan maaf pada panjenengan semua. Insya Allah di lain kesempatan Bu Wali Kota dapat rawuh kepada panjenengan semua. Beliau menyampaikan salam pada panjenengan semua. Mudah-mudahan di lain kesempatan dapat bersilaturahmi bersama. Kemudian pada kesempatan ini beliau menitipkan beberapa pesan. Yang pertama tentu memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Rumah Difabel yang sudah 9 tahun membimbing anak-anak yang luar biasa. Ini satu hal yang tidak mudah, tetapi berkat perjuangan yang sangat luar biasa, penuh keikhlasan dari Mbak Novi dan juga jajarannya, dari semua yang mendukung Rumah Difabel, alhamdulillah bisa berjalan sampai 5 tahun. Ini suatu perjalanan waktu yang tidak singkat. 9 tahun itu cukup lama. Kalau sekolah itu kan sudah SMP, SMA tambah 3 tahun lagi di perguruan tinggi itu sampai selesai. Ini satu hal yang cukup membutuhkan kesabaran dan ketabahan. Tapi alhamdulillah berkat kerja ikhlas dari rekan-rekan di Rumah Difabel, alhamdulillah kita dapat berjalan sampai 9 tahun. Kemudian ini yang diperlukan dalam rangka untuk bersama-sama menjadikan anak-anak kita yang berkebutuhan khusus yang masuk dalam Rumah Difabel nanti pada suatu saat bisa menjadi anak-anak yang mandiri, tidak harus tergantung pada orang lain. Jadi tidak perlu dikasihani, tapi justru yang harus kita dorong adalah bagaimana nanti anak-anak yang ada di sini, saudara-saudara kita yang di Rumah Difabel itu bisa. Satu hal yang memang harus kita lakukan bersama-sama, dan ternyata potensi kemudian kemampuan dari rekan-rekan dari anak-anak istimewa kami ini juga sangat luar biasa sekali. Pada saat Hari Disabilitas Internasional juga mereka tampil sangat luar biasa. Kemudian pada event-event tertentu bimbingan dari Mbak Novi ini juga bisa tampil menyalurkan potensi yang ada di dirinya masing-masing. Ini yang harus kita bimbing bersama-sama, apalagi Kota Semarang sekarang sudah ada Perda nomor 9 tahun 2019 kalau nggak salah ya, tapi terkait dengan kota inklusi. Jadi kewajiban dari Kota Semarang adalah memberikan hak dasar bagi para penyandang disabilitas di Kota Semarang. Akses-akses di Kota Semarang harus ramah dengan difabel, instansi juga seperti itu. Kemudian yang lainnya, kecamatan sekarang juga harus memiliki ruang disabilitas. Ini amanah dari Perda nomor 9 tahun 2019. Ya, jadi sudah ada 3 kecamatan di Semarang Barat
Pedurungan Semarang Timur. Insya Allah nanti 3 lagi. Nanti juga kami butuh bimbingan dari Mbak Novi supaya nanti kita bergerak bersama-sama. Semakin banyak ruang bagi para penyandang disabilitas itu semakin baik. Mungkin sudah banyak yang masuk, sudah dapat bimbingan arahan dari Bu Novi, pendampingan dari Bu Novi. Tapi ada saudara-saudara kita yang jauh seperti Rawasari itu yang paling banyak karena di sana banyak perkawinan saudara. Paling banyak itu di Rawasari itu juga masih butuh tempat ruang yang dekat dengan mereka. Jadi nanti kita bersama-sama Mbak Novi, nanti kita kolaborasi supaya apa yang menjadi amanah dari Perda nomor 9 tahun 2021 ini 2021 ini bisa kita laksanakan bersama-sama. Jadi itu yang sedikit yang dapat kami sampaikan pada Bapak dan Ibu, saudara-saudara kami, anak-anak istimewa kami yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan selalu diberikan sehat, diberikan selamat, dan insya Allah dengan kita bergerak bersama bisa menjadikan kita semakin hebat. Semarang kota Semarang bisa menjadi kota yang bimbingan Ibu Wali Kota kita, Bu Deviareta Gunaryanti Rahayu, atau yang lebih dikenal dengan Mbak Ita. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan berikan rahmat barokah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dinas Kota Semarang dan Lurah Manyaran untuk sambutannya. Di ulang tahunnya yang ke-9 komunitas